kamera ya dia. Halo. Bengtek dah. Halo, nah ini kasada. Ayo bangkunya. Mulai bangku diuk radang nginaheun. Pak Hilman sih mana Pak Hilman? Ada satu Pak Hilman di harap mah Pak Hilman ke harap. Jangan nyemes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tuh katarik jawab salam na bengpek. Katarik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadodora urapna kesemak. Kadodora ngajawabna bari ambek. Sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yawmina hadha ila yawmil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Tulang gegeret budak karunya. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, hadratul mukarram, pimpinan pengasuh pondok pesantren Tarbiyatul Wildan Nihayatul Amal, Abah Kiai Haji Abdul Basit, yang saya hormati segenap Dewan Asatid wal Asatidah Pondok Pesantren PNA. Naon PNA? PNA naon? PNA ayo. Hah? Pesantren Hayatul Amal pinter 100 hubungan itu diberes. Para santri, pelajar dan sebagainya, apapun itu sebutannya, yang saya hormati, alhamdulillah diberi bangku jadi bisa diuk. Nah, benar ya. Ieu teh sabenerna rada keder. Tadi sebutna cenah ceramah agama, siraman rohani atau pengajian umum. Are nu ek ngajina barudak leutik. Karek ngaji naon jeung budak leutik mah rada keder. Bari mending lamun bahasana bahasa Sunda kabeh. Ieu mah rata-rata bahasa jauh. Ngomong bahasa Sunda teh eta mah nyalangap bae kieu. Cenah teh asa-asaan teh geuning anu ngomongna nu bareton deui heuh. Heueuh. Kudu dibareton kita ayeuna kakarek-karek ngomong deui. Jadi geus teu ada momean mik deui. Jadi rada hararese rek ngomong teh. Komo itu cok bulan itu mah kayak geuning cenah ge
anu ngomongna nu tukang lintar ka Ciberes. Heeh. Bener. Jadi rada keder. Tapi cek sanaos bari keder dipaksakeun. Ieu rek make bahasana bahasa Inggris, bahasa Korea, bahasa Indonesia atau bahasa Sunda? Bahasa Korea. Kalau aku menggunakan bahasa Korea, ente ngerti enggak? Ngerti benar? Coba nih artikan ke dalam bahasa Sunda. Naniri naniri wot no nani ea iya. Artikan saya. Ngerti tuh? Untuk ay tadi minta bahasa Korea, bengkek lu. Ulah bahasa Korea, bahasa Inggris. Ngerti tuh bahasa Inggris? Madul. Bur bahasa Inggrisna aku cinta padamu. Aku cinta padamu bahasa Inggrisna naon? Aku terima kasih ya. Geus kolot kere nyebut I love you ka dieu. Pahilman mah udah ngomong I love you nya Pak Pahilman. I respect to the leader of village what is Hilmi Sir Pondok Pesantren Tarbiyatul Wildan Nihayatul Amal Bapak Haji Abdul Basyir. And thanks to Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat and salam ayat the British of Islam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hartikeun naon? Hartikeun. Naon artinya? Tadi nu pertama ieu kan. Teu ngarti. Mana ulah make bahasa da tinggal arti percuma. Bahasa Cina. Oke, bahasa Cina oke. Gue gitu loh. Siang-siang mani siang. Naon artina? Baiklah santri-santriku yang berbahagia, pada malam ini alhamdulillah kita semua bisa berkumpul, bermuajahah, bertemu muka, bertatap mata melalui acara apa? Isra Mi'raj. Yang pertama, Isra Mi'raj ini diadakan di pondok pesantren. Tahu nggak artinya pondok pesantren? Apa coba pada tahu? Pondok pesantren itu terdiri dari dua kata, pondok dan pesantren. Bagus. Paling terakhir belah dia mah udah itu boroon. Pondok bahasa Arabnya itu adalah fundukun, artinya hotel atau penginapan secara bahasa nasional. Tetapi digunakan di Indonesia, pondok itu adalah sebuah kamar yang disekat-sekat alias kobong. Pesantren, apa artinya pesantren? Pesantren itu sebenarnya ada tambahan di awal dan imbuhan di akhir. Di awal asalnya santri ya, asalnya bagus, cakep deh, terima kasih, pinter dong. Kemudian ada tambahan an. Kalau dihapus di awal dan di akhir namanya santri. Tapi kalau sudah menjadi pesantren
Maka kalau menurut bahasa Sanskerta itu artinya melek huruf. Maka kalau digabungkan pondok pesantren itu menurut RMI, tahu RMI? Robitoh Ma'had Islam, mendefinisikan, mendobit bahwa yang disebut pondok pesantren adalah sebuah sarana untuk meneruskan perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka sedikit cerita dongeng. Dongeng itu ngabobodo anu ceng. Saat dia nu cengeng. Biasanya nu cengeng karena sering dibully. Dibully ke nu garalak, nu garalak dia ya. Cung, ini nu galak budak cung. Isukan anu galak ulah dibere urap. Ulah dibere mam. Engke lamun aya nu galak pulihkeun ka bapak ha. Anu cok dicerikan bae cung. 1, 2, 3, 4. Ada yang gede-gede dicurikan. Bahwa pondok pesantren diambil ini yang paling pertama berdiri yang Bapak tahu adalah pondok pesantren Raudhatus Sidqi atau disingkat PPRS, Pondok Pesantren Raudhatus Sidqi, dalam asuhan Al-Mukarram Kiai Adha Nawawi, adiknya Kiai Haji Abdul Basit, merupakan anak dari Kiai Haji Nawawi dan Ibu Hajah Munawaroh. Ibu Hajah Munawaroh ini adalah adiknya Abah Mansur. Abah Mansur mempunyai anak, salah satunya adalah Bapak Ayib dan salah satunya adalah ibunya Bapak. Juga mempunyai kakak yang namanya Kiai Abdul Hamid. Dan Pondok Pesantren Raudhatus Sidqi resmi disebut pondok pesantren mulai tahun 1961. Itu satu. Yang kedua ada lagi namanya Pondok Pesantren Miftahul Ulum alias PMU yang berdiri pada tahun 1985, yang kemudian sesuai dengan perkembangan zaman membuat sebuah pesantren kanak-kanak Tarbiyatul Wildan, merintis pada tahun 1999 sampai 2000. Kemudian jadilah Pondok Pesantren Tarbiyatul Wildan Miftahul Ulum. Pendirinya yaitu pengasuhnya Bapak Kiai Haji Abdul Rahman. Bapak Kiai Haji Abdul Rahman ini merupakan putranya dari Bapak Kiai Abdul Hamid. Bapak Kiai Abdul Hamid ini adalah kakaknya Ibu Hajah Munawaroh. Ibu Hajah Munawaroh ini adalah ibunya Bapak Kiai Haji Abdul Basit Abah. Selanjutnya pondok pesantren diambil yang ketiga adalah Pondok Pesantren Tarbiyatul Wildan Nihayatul Amal, berdiri pada tahun 2000.
didikan di Ambit yang kemudian berkembang dan berkembang, akhirnya kemudian membeli tanah di sini dan dibikinlah juga pondok di sini. Di sana Nihayatul Amal, di sini pun Nihayatul Amal. Itu sejarah pondok pesantren. Nihayatul Amal ini bisa berdiri salah satunya karena ada campur tangan Ikrab, Ikatan Remaja Ambit Balong. Salah satu dari anggota atau mantan kepengurusan Ikrab adalah ya aku ini, Anas. Tahu nggak Anas? Anak nakal akan sadar. Amin gitu, kada cingkai. Nah itu artinya apa? Artinya pondok pesantren yang ada di Ambit, 3 pondok pesantren ini adalah keluarga, secara nasab keluarga. Maka dalam hal ini sudah berapa tahun berdiri pondok pesantren Nihayatul Amal? Kalau kita hitung berdiri sejak tahun 2000, maka sekarang tahun berapa? Tahun 2003, berarti sudah berdiri berapa tahun? 23. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan pondok pesantren ini terus maju, berkembang, maju dan pesat. Amin ya robbal alamin. Yang pondok pesantren Nihayatul Amal pada kesempatan ini alhamdulillah bisa mengadakan acara Isra Mi'raj. Ini mungkin yang akan Bapak sampaikan tema pada kesempatan ini, yaitu Isra Mi'raj. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW anu cari cing baik korek. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu menurut pendapat beberapa ulama ini dibelah dadanya, dioperasi dadanya oleh malaikat Jibril itu berapa kali? 4 kali. Salah satunya waktu mau Isra Mi'raj. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW dibelah dadanya itu umur berapa tahun? Berapa tahun? Diajarkan kan? Di nadoman sejarah? Tidak diajarkan? Dengarkan supaya kalian tahu bahwa menurut sejarah Nabi Muhammad SAW dibelah dadanya berapa kali? 4 kali. Pertama kali waktu Nabi usianya 4 tahun. Ada dalam nadom sejarah gini nadomannya. Ke-4 tahun yuswana dibersihan mananya Nabi dibelah dadanya malaikat melahna Jibril kadua rencana
waqfu khatamin nabi. Aduh sampai nunggutan eta bukan ngeunah tadinya laguna nuntutan lah. Ngeunah teh ngarti teh berapa tahun Nabi waktu dibelah dadana pertama? 4 tahun. Siapa yang belahnya? Malaikat Jibril. Siapa temannya malaikat Jibril? Mikail. Di mana Nabi dibelah dadanya? Di kampung ibu asuhnya. Siapa ibu asuhnya Nabi? Halimah orang mana? Orang Sa'diyah. Nabi waktu dibelah dadanya sakit enggak? Tidak merasakan sakit, tidak merasakan sakit sama sekali. Tadi gaun kodi serta dengan raus ini. Itu waktu pertama Nabi dibelah dada. Kemudian yang kedua, Nabi Muhammad SAW dibelah lagi dadanya oleh malaikat Jibril waktu Nabi Muhammad SAW usianya 10 tahun. Berapa tahun? 10 tahun. Kenapa dibelah dadanya berkali-kali? Untuk yang ke-10 tahun ini Nabi sengaja dibelah dadanya, disucikan hatinya, agar ketika Nabi menjadi seorang pemuda, menjadi seorang remaja, tidak cacat. Kenapa? Karena bahasanya ketika usia mulai remaja, ketika usia mulai puber itu usia 10 sampai 12 tahun. Ini sangat rentan sekali terhadap perubahan. Jangan sampai Nabi Muhammad SAW kemudian menjadi pemuda salah bergaul, akhirnya akhlaknya menjadi pecah. Maka dari itu Nabi Muhammad SAW dibedah kembali dadanya agar Nabi terhindar dari cacat menjadi seorang remaja puber. Sebab masa puber ini masa benar-benar kalau ibaratkan di atas seperti layang-layang, tergantung angin yang menghempas kesanalah layang-layang terbang. Banyak sekali godaan-godaan pada waktu masa puber, pada waktu masa remaja, terutama biasanya godaan masalah cinta. Nah itu biasanya umur 10 tahun itu mulai hadir perasaan-perasaan cinta. Cung yang sudah 10 tahun cung, belum 10 tahun berarti belum punya cinta ya. Oh udah, ini yang nyilep berarti bogoh kasih nih untuk kasih nengok. Biasanya. Maka awas, seorang pemuda, seorang remaja biasanya kalah itu karena cinta. Tahu nggak itu cinta? Apa itu cinta? CINT, mantap. Kepanjangan dari CINT apa? Cinta itu kalau bahasa anak muda yang di pinggir jalan mah cuman itu nakal tapi asik. Tapi kalau bahasa santri, cinta itu la yuro, la yumas, walakin yuhas. Al-hub la yuro, la yumas, walakin yuhas. Cinta itu tidak dapat dilihat, tidak dapat dipegang,
Siapa yang suka kentut? Di tengah-tengah ke ngaji teh Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad wafaqa min khairil khalqi wa ridqa. Aya nu kitu aya? Eta kentut itu dapat dilihat tidak? Tidak. Dipegang? Dirasakan? Berarti kentut dong. Tapi kalau bapak dulu waktu kecil mah, cinta itu adalah murni. Murni itu adalah emas. Emas itu adalah kuning. Kuning itu adalah tai. Tai itu adalah bau. Berarti cinta itu bau. Jadi jangan main cinta. Kenapa? Kalian sebagai seorang pelajar, at-taqaddum fil hub marratan wahidatan. Barang siapa yang maju sekali dalam bercinta, maka akan mundur 1000 kali dalam cinta-cinta. Jangan main cinta. Ulah ieu mah si itu teh kucap kiceut bae. Ulah. Jangan kembangkan perasaan cinta itu, paham? Supaya kalian menjadi anak-anak yang anak-anak yang anak-anak yang solih. Amin ya robbal. Fokus saja kepada ngaji. Fokus kepada ngaji. Besok ngajinya libur. Katanya tadi bapak bisik-bisik sama Amemet, besok ngajinya libur enggak? Libur. Asik. Berarti kalau libur bapak bisa ngobrol dengan banyak tanpa tergesa-gesa dengan waktu. Berarti kalian di sini siap berkumpul sampai jam 1 siap? Benar? Siap nundutan siap? Bengkak atau nama-nama nundutan lah. Ayo cepat seseranganan. Siap jam 1 tanpa nundutan siap? Tanpa ngantuk siap? Pokoknya anu ngantuk nanti dicebor, pokoknya awas. Inuman pengen ulaan. Bismillahirrahmanirrahim. Supaya ulangan. Selanjutnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dibelah dadanya yang ketiga ya. Tadi yang pertama waktu usia berapa tahun? 4 tahun, cakep, udah itu pinter ya nama. Yang kedua umur berapa tahun? Hebat kabeh lah, 100 kabeh. Cuman mamna kalau banyak udah paling ter. Yang ketiga Nabi Muhammad SAW dibelah dadanya, dioperasi dadanya oleh malaikat Jibril itu waktu usia 40 tahun. Ketika Nabi Muhammad mau menerima wahyu yang pertama, di mana tempatnya? Di Gua Hira. Apa wahyu yang pertama? Hah? Surah Al. Di mana bacaannya surah Al? Bis. Hebat. Paralinter geuning he. Padahal mah pada jeung goreng tempe lain. Tajeng saun. Jeung mie. Geus engke mah jeung lauk urang. Ngalah heulaan ka Ciberes. Tapi ulah carekan ke sing paling. Baik, untuk yang ketiga, Nabi Muhammad SAW dibelah dadanya yaitu pada usia Nabi 40 tahun waktu mau menerima wahyu. Dan yang keempat, Nabi Muhammad SAW dibelah dadanya waktu Nabi mau Isra Mi'raj. Nah ini yang akan kita bahas pada malam hari ini. Baik,
anak-anakku sekalian, santriwan dan santriwati, alhamdulillah jumlahnya ada 1000 kurang berapa nggak tahu, nggak dihitung. Yang pada malam hari ini ada yang sudah HS, ada yang sudah ngelai, ada yang sudah ngelai, ada? Tidak ada. Si Abik ngelai sebenting goreng cau tadi. Pada waktu Nabi Muhammad SAW di tahun 10 kenabian, tahun berapa? 10 kenabian. Tahun 10 kenabian. Ini Nabi Muhammad mendapat tekanan yang sangat luar biasa dari orang-orang kafir Quraisy. Pimpinannya Amr bin Hisham. Siapa? Amr bin Hisham. Amr bin Hisham itu siapa? Abu Jahal. Abu Jahal itu nama aslinya Amr bin Hisham. Itu bahkan Nabi Muhammad beserta Bani Hashim diembargo, diboikot oleh Abu Jahal dan teman-teman biar mati kelaparan, biar mampus, kata Abu Jahal. Pada waktu Nabi Muhammad SAW diembargo, di tahun pertama Sayyidah Khadijah meninggal dunia. Istri yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad SAW dan yang paling membantu Nabi dalam perjuangannya meninggal dunia gara-gara ada embargo tersebut, ada boikot tersebut. Karena semua Bani Hashim dikumpulkan di suatu lembah yang namanya Syir. Maka karena itu Sayyidah Khadijah meninggal dunia. 3 bulan setelahnya pamannya yang sangat membela Nabi Muhammad. Siapa pamannya Nabi? Abu Thalib. Palalin tadi belah dia mah ya. Pamannya juga meninggal dunia. Akhirnya setelah 3 tahun embargo, setelah 3 tahun boikot, kemudian boikot itu dilepas karena sudah banyak yang membangkang dan kemudian embargo yang ada di tembok Mekah pun sudah habis dimakan rayap. Akhirnya dilepaslah embargo. Selepas embargo itu Nabi Muhammad SAW bahkan semakin ditekan. Dan beliau kemudian berpikir, bagaimana kalau saya melanjutkan dakwah ini bukan di kota Mekah? Karena semakin saya dakwah ternyata tidak banyak orang-orang yang masuk Islam. Nabi berpikir untuk dakwah ke Bani Sakif, yaitu ke Taif. Taif itu terletak sebelah selatan Mekah, kira-kira 85 km dari Mekah. Berangkatlah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Taif, dan hanya ditemani oleh 1 orang sahabat, yaitu Zaid bin Harisah. Kemudian apa yang terjadi di Taif? Nabi Muhammad SAW mengajak kepada kaum Bani Sakif di Taif, itu pimpinannya Abu Yalel, dari rumah ke rumah agar bisa beriman kepada Allah,
mempercayai bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Satu rumah didatangi, 2, 3, 4, hampir sekampung didatangi agar beriman kepada Nabi. Sebulan lamanya tidak ada satu orang pun yang beriman. Bahkan Nabi Muhammad dimaki-maki, dipoyokan. Lain bae dimaki-maki, lain bae dipoyokan, ditenggoran ongkoh. Sampai Nabi bercucuran darah. Karena sengaja orang-orang Bani Sakif menyuruh para preman untuk melempari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Nabi Muhammad kemudian berhenti setelah 1 bulan lamanya berdakwah di Taif, dan akhirnya Nabi Muhammad pulang dengan tangan kosong tanpa ada satupun yang beriman. Di tengah perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lamun tan omak mah sampai ngalagu. Lamun oma ya lamun oma, lain kanjeng nabinya, lamun oma ngalagu. Pedih hati pedih, sedih sangat sedih, cobaan tumpang tindih silih berganti, luka hati luka dalam sangat dalam, air mata jangan tertumpahkan. Apapun derita, apapun sengsara, nyaho teuing podeuing. Itu lamun omak ngalagu. Kanjeng Nabi mah henteu ngalagu, teu pantas Kanjeng Nabi ngalagu. Akhirnya Kanjeng Nabi dengan penuh kesedihan, rasa sedih yang mendalam, kemudian bersandar di pinggir jalan di bawah pohon anggur. Ketika bersandar itu ketahuan oleh orang yang punya pohon anggur tersebut, seorang kakak adik, dan mempunyai seorang pelayan namanya Abdas. Kata yang punya pohon anggur itu, Abdas, sini das. Kenapa? Itu ada 2 orang lagi nyiuhan bahasa Indonesia naon sih? Iya, lagi berteduh. Itu ada 2 orang lagi berteduh. Kasihan. Ini coba kasihkan anggur 1 piring. Anggur 1 piring. Itu waktu Nabi Muhammad bertanya, kalau Bapak di sini diberi kopi 1 gak? Anggurnya mana? Can meuli. Geus kajeun. Can meuli mah di dagoan meuli heuh. Bisa. Kemudian Abdas itu membawakan 1 piring anggur, kemudian dikasihkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian Nabi mengambil 1 anggur, dan sebelum dimakan Nabi mengucapkan gimana? Terima kasih. Lain ari-ari imam teh, doana kumaha? Wakina adabannar, bagus, cakep. Allahumma barik lana fima razaqtana wakina adabannar. Da bising kapanjangan Kanjeng Nabi kemudian mau makan anggur itu mengucapkan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian anggur itu dimakan. Barang mendengar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan Bismillah, ini Abdas, pelayannya itu kaget. Pelayannya kaget. Seraya berkata, "Masami itu
Bismillahirrahmanirrahim dari cangkemnya, dari mulutnya orang Arab. Abdas kaget. Nabi Muhammad pun kaget. Waduh, emang ente siapa? Kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada kepada siapa? Abdas. Saya itu adalah orang Irak dari sana. Orang Irak yang sudah punya kitab. Saya penganut kitab. Dan dari kitab saya, di dalam perhitungan kitab saya, kalau misalnya primbon Jawa ayeuna nama, misalnya dengan hana cara data sawala pada jaya nama gabatoma, atau dengan bahasa Arabnya abajadun hawajun hakoyakun lamanun sya'afasun korosun tasahodun todobun. Ternyata setelah dihitung pada tahun ini, pada sekarang ini sudah lahir Nabi akhir zaman, pembawa keselamatan di dunia wal akhirah, dan tempatnya tidak jauh dari sini. Maka saya dari Irak jauh-jauh datang ke sini hanya untuk bertemu seorang itu. Maka seraya berkata, Nabi Muhammad pun kemudian, sayalah Abdas, sayalah yang kamu tuju orangnya. Saya adalah orang itu. Saya adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Abdas kemudian masuk Islam dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian setelah itu Nabi berdoa. Yang ini booming dikatakan dengan doa sakit. Doanya begini. Allahumma inni ashku ilaika du'afa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas ya arhamar rahimin anta rabbi wa rabbul mustad'afin ila man takiluni ila ba'idin yatahajjamuni am ila aduwin malaktahu amri in lam yakun bika ghadabun alayya fala ubali a'udzu binuri wajhika alladhi asyraqat lahu dhulumat wa salha alaihi amrud dunya wal akhirat min ayyan zilabi ghadabuk min ayyan zilabi ghadabuk aw yahilla li sakhatuk lakal utba hatta tardo wala haula wala quwwata illa bik. Itu doa yang dibaca Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya kurang lebih begini. Ya Allah, kepada siapa aku mengadu tentang kepedihanku? Kepada siapa aku mengadu tentang kesedihanku, tentang kelemahanku di hadapan manusia? Kita puisi ondeng-ondeng. Antara engkaulah Tuhanku, wa rabbul mustad'afin, dan Tuhan orang-orang yang lemah. Kepada siapa engkau akan pasrahkan aku? Kepada musuh di sana yang kejam-kejam, atau kepada musuh yang akan menguasaiku? In lam yakun bika ghadabun alayya, seumpama engkau tidak benci terhadapku, asalkan engkau tidak benci
tak peduli. La haula wala quwata illa billah. Tiada daya upaya kecuali hanya Engkau. Itu doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian pergi ke rumahnya di Mekah pada waktu itu yang dikawal oleh seseorang yang lupa lagi namanya itu, kalau nggak salah namanya siapa Bapak tahu, lupa. Kemudian Nabi Muhammad pergi dan masuk ke rumah. Baru sebentar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah, baru hanya meneguk satu tegukan air minum. Gini ya, misalnya contoh. Kemudian datanglah malaikat Jibril datang menemui Nabi Muhammad. Kemudian malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad, bagaimana kalau sekarang kita piknik, mau nggak? Mau piknik, mau? Kemana pikniknya, masa malam-malam piknik? Ya emang kata Allahnya pun pikniknya harus malam. Yang benar Jibril, benar, nggak bohong, enggak, masa gue bohong? Akhirnya Nabi Muhammad diajak piknik, diajak jalan-jalan. Kayak kamu kalau sudah imtihan ya, sudah akhir sana, capek lelah menimba ilmu, capek lelah menghafal, capek lelah diomong. Suka diomong sama guru, suka. Ada yang suka dijepret sama guru, ada yang suka digeletak sama guru. Suka. Kenapa digeletak? Bandel. Nyaho, bandel mah kudu digeletak. Kudu ngaji teh nundutan bae ngelai. Alasan teh aku sakola, padahal mah di sakola nage ngelai deuh. Si apik deui. Di sakola HS, di sakola ulin. Pas wayah ngaji ge ulin deuh. Eta teh bener nu kitu teh. Ual-ual nang biayaan, dikiriman unggal bulan, ayo datang ibu, datang bapak dipalak. Bener tak? Mah, pengen ciki yang gede. Ada yang itu, mah, pengen ini. Ayo diantar ke Indomaret, ayo diantar ke mana. Benar tak? Diajak jalan-jalan, ngomong itu, ngomong iyo, si Agus Magala, si Ahmad Magala, mus kasabar, dan keneangan asobru miftahu ma yurja. Kesabaran adalah kunci keberhasilan. Kalau kamu mau berhasil, maka kuncinya harus sabar. Anjokan teh tadi. Hah? Oh, pikniknya kemana hayangna? Ka luar negeri, ka Bucing deh, bosan ka Bucing mah. Ka Pangandaran ya. Kata malaikat Jibril, emang kita mau piknik kemana? Aku tahu Muhammad, kamu begitu susah, kamu begitu prihatin. Istri kamu meninggal dunia, paman kamu yang membela sudah tidak ada, orang-orang kafir Quraisy bahkan semakin galak. Kamu tersiksa, kamu pedih, kamu merana. Maka aku akan menghibur kamu. Mau enggak? Oh mau. Nabi Muhammad kemudian mau. Kemudian Nabi Muhammad diajak jalan-jalan. Diajak kemana? Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu
sami'un basir. Ricik bae. Nah kitu atuh. Dongeng beneran ini mah. Nabi Muhammad kemudian diajak piknik dari mana? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa kemudian jalan-jalan piknik mulai keluhur. Kemana? Ke langit, ke Sidratul Muntaha. Maka kalau di dalam pelajaran akidah akhlak biasanya ada kalimat Isra Mi'raj. Kalau Isra itu artinya apa? Perjalanan malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Paralin, tergening ke ngaji ke sekolah rambutan ge. Kemudian Mi'raj, apa yang disebut Mi'raj? Diangkatnya Nabi dari Masjidil Aqsa ke Sidratul. Pinter waduh mantap, berarti sekolah nundutan ge didenge kecuali nu HS mah baladna si Walhan. Nu HS baladna si Walhan mah cok ngajak Walhan teh juri iblis. Ari iblis teh boga anakna salapan. Salah saijina arana si Walhan. Lamun cok bahasana nadoman mah keur waktu Bapak mondok. Iblis duwe anak sana kang tugase dewe goda kita kang jelase honjab tukang gogoda yen arep salat walhan goda susuci yen arep salat wasnan goda ngantuk lamun keur ngaji. Lamun anu keur ngaji erek sakola HS eta teh digoda ku anak iblis anu ngaranna si Wasnan. Wasnan teh Walhan backpack kabehna salapan geus tuh kan sebutkeun da ayeuna mah rek nyaritakeun Isra Mi'raj. Geus teh sabaraha? Kakarek ge erek carita Isra Mi'rajna mah kakarek ayeuna geus jam 10 berarti cai setengah 11 enggesan terus tadi anjok ka naon teh tadi anjok ka kawara eta nu eta ditanya teh mang nanyakeun eta nu eta teh tanya saarana tadi anjok ka naon Ahmad teh saarana arah saha aduh aya burhakas dihudangkeun baru dihudangkeun anjok ka Isra ari Isra teh naon perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj teh naon perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, ke langit. Ceritanya Nabi Muhammad diajak jalan-jalan menggunakan kendaraan buruk. Tahu yang ada jangjangnya tuh, ada jangjangnya, ada buntutnya, kemudian kayak apa itu, kayak kuda ya, kayak kuda itu namanya buruk. Itu sekali jalan langsung tereh, lebih cepat daripada kilat, lebih cepat daripada cahaya. Tapi kamu boleh tahu yang namanya buruk itu sebenarnya malaikat sebenarnya. Makanya Nabi enggak sieun enggak apa karena dibicong ku malaikatnya menyerupai buruk. Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa setelah Nabi menjalankan sholat dan menjadi imam, kemudian Nabi Muhammad SAW diangkat ke langit. Di langit pertama
Nabi Muhammad bertemu dengan siapa? Dengan Nabi Adam. Nabi Adam itu pembawaannya sangat tenang dan penuh berwibawa. Ketika Nabi Muhammad SAW melihat Nabi Adam, itu serasa tenang dan wibawanya hebat sekali. Setelah di langit pertama, kemudian dibawa lagi oleh malaikat Jibril ke langit kedua, bertemu dengan siapa? Bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya, ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW diangkat lagi, dibawa lagi oleh malaikat Jibril naik ke langit ketiga. Bertemu dengan siapa? Bertemu dengan Nabi. Tahu nggak Nabi Yusuf itu siapa? Siapa Nabi Yusuf itu? Hah? Putranya Nabi Yakub. Pinter itu tukang gak pinter. Nabi Yusuf ini adalah nabi yang paling ganteng. Seandainya 10.000 miliar manusia yang ganteng-ganteng tidak termasuk Pak Hilman, itu dikumpulkan menjadi satu, maka kalah kegantengannya oleh Nabi Yusuf. Luar biasa. Nabi Yusuf ini sangat ganteng sekali. Sangat ganteng sekali. Maka kalau kamu mau ganteng, sering-seringlah membaca surat Yusuf. Apalagi kalau misalnya ini biasanya pegawaiannya santri zaman dulu. Kalau suka sama perempuan itu biasanya itu menggunakan surat kilat. Tidak ada motor, tidak ada duit, tasbih pun muter. Akhirnya wirid melet budak awewe supaya bogoh. Awas Pak Hilman. Tengah puting teh bismillahirrahmanirrahim. Ibqala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada syaraqau kama wasyamsa wal qamara ra'aitum li sajidin. Dibaca 88 balik. Unggal penting puasa saminggu. Puasana teu meunang makan lauk, teu meunang makan urap, khusus kejo bae nasi bae jeung cai. Karena Pak Hilman bogoh kasih saha eta bogoh dah. Hah? Mau dibecakeun. Pak Hilman akhirnya tengah malam wirid Bismillahirrahmanirrahim. Qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada syaraqau kama wasyamsa wal qamara ra'aitum li sajidin. Terus puasa saminggu. Awas jeneukeun lamun Pak Hilman puasa teh teh lain keur puasa Rajab ieu keur puasa pe. Puasa pe hayang dibogohan ku Neng cenanya. Teuing Neng nama Neng naon? Dibaca terus tos salat dibaca 7 balik diusapkeun kana beungeut. Akhirna anu tadina nyeuleuh Pak Hilman teh jiga bebegi sawah. Barang tos puasa. Waduh. Itu siapa ya? Kok ganteng banget. Waduh, ternyata Pak Hilman. Akhirnya si Neng bogoh. Tapi dan ke puasana batal sapoe, akhirnya bogohna ngan sapo. Akhirnya geus moal anu puasa ieu sing katenggereun, ayeuna mah anu wiridan bae. Kumaha anu wiridan? Kieu wiridna. Bismillahirrahmanirrahim. Katingkem kana Gusti Allah taala ningkem kana sumsum hatena ningkem kana sumsum balungna mangka ngeret kana hatena mangka meulit kana bejutna geus kasirat geus kalacak ku awak mangka welas mangka kasih ka awak. Akhirna dibacakeun mantra-mantra doa pel. Dibaca 80.000 sapoe saputing. Doer bingung. Ternyata dibaca kurang baca anak
akhirnya teu bogoheun keneh ganti beretna ku beret kurang di Medan. Setiap kali beta mengatakan dalam hati kata kontak, maka beta kontakkan tenaga dalam beta sampai beta menggerakkan tanda-tanda kontak, antara lain ialah pikiran beta kosong total, perasaan beta sangat tenang dan bahagia. Pribadi beta memancarkan cahaya elektromagnetik dan energi yang luar biasa. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Akhirnya dijumpa di Jampe, akhirnya daek ke asik setiap bertemu. Hai aduh, karena melihat Pak Hilman seperti Nabi Yusuf, gantengnya pacarku, Masya Allah. Tadi anjokan naon teh? Nabi Yusuf di langit kasabaraha Nabi Yusuf? Hah? Langit katilu, langit kahiji bertemu dengan siapa? Nabi Adam. Langit kedua bertemu dengan siapa? Nabi Isa dan Nabi ya. Nah, di langit ketiga bertemu dengan siapa? Nabi Yusuf. Kemudian di langit keempat bertemu dengan Nabi Musa, bukan sama Nabi di langit keberapa ini? Langit keempat bertemu dengan Nabi Idris. Gak ada yang nebak ya? Lupa lagi tak? Lupa. Sekarang di pulihan di langit keempat bertemu dengan Nabi Idris. Ya paten. Pada langit pertama Nabi Muhammad bertemu dengan siapa? Langit kedua bertemu dengan siapa? Ujung Nabi saha? Ya. Di langit ketiga Nabi Muhammad bertemu dengan siapa? Di langit keempat Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Idris. Siapa Nabi Idris? Nabi Idris adalah Nabi yang pertama mengajarkan menulis. Jadi kalian sekarang menulis ini, itu profesor doktornya adalah Nabi Idris. Nabi Idris ini seorang nabi yang sangat gemar sekali ibadah. Siang malam, siang puasa, malam wirid ibadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga para malaikat ini sangat terkagum-kagum dengan ibadahnya Nabi Idris. Suatu saat bahkan malaikat maut pun rindu ingin bertemu dengan Nabi Idris. Kemudian menurut salah satu cerita, malaikat mati. Siapa malaikat mati itu namanya? Malaikat Israil. Coba ini laki-laki dari tadi jawab terus, tapi perempuan gak jawab. Bapak mau nanya ke perempuan. Halo perempuan, halo. Jawabnya hai. Ya. Halo perempuan, halo. Hai. Halo. Nah, haludang berarti. Malaikat yang wajib kita ketahui ada berapa? 20? Oh, 10 bagus. 1 Jibril, 2 3 Hah? Israfil, Israfil. Israfil bagus. Israfil apa ini? Malaikat Israfil kerjanya apa? Meniup trompet atau sengkakal. Ya bagus. Terus yang keempat, malaikat Israfil. Apa kerjanya malaikat Israfil? Mencabut nyawa. Malaikat Israfil kangen dengan Nabi Idris. Berapa menit lagi nih? Masih terus? Oke. Kalau Bapak tidak takut kemalaman, Bapak akan ceritakan Nabi Idris. Oh, banyak sekali. Yang jelas Nabi Idris kemudian diajak-ajak jalan-jalan oleh malaikat
siapa tadi? Malaikat pencabut nyawa siapa teh? Malaikat Israil ke langit. Diajak ke langit. Barang sampai ke langit ke atas, kemudian turun lagi di langit keempat. Nah, sebahagian ulama berpendapat bahwa malaikat Israil mencabut nyawanya Nabi Idris. Setelah mencabut nyawanya, kemudian Nabi Idris dihidupkan kembali. Kemudian Nabi Idris berkeliling-keliling di surga. Maka sampai saat ini, menurut salah satu pendapat ada 3 bahkan 4 nabi yang masih hidup. Siapa saja? Nabi Isa, bagus. Hah? Nabi Khidir, bagus. Nah, ketiganya Nabi Idris. Dan bahkan satu pendapat lagi ada 4, yaitu Nabi Ilyas, bagus. Nabi Ilyas ini tidak mau dicabut nyawanya karena beliau sangat-sangat rindu untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga umurnya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada capek saat minum deh. Kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diajak lagi jalan-jalan. Kata malaikat Jibril, Muhammad, engkau sudah melihat langit pertama. Muhammad, engkau telah melihat langit kedua, ketiga, dan keempat. Yuk kita ke atas lagi yuk. Masih ada? Masih. Ada berapa? Ada 7. Wow. Terus akhirnya Nabi Muhammad diangkat lagi ke langit tadi tos opatnya seberapa? Kelima. Kemudian di langit kelima Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Harun. Ya. Nabi siapa? Harun. Nabi Harun. Langit pertama bertemu dengan langit kedua dengan Nabi Isa itu. Langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Langit keempat bertemu dengan Nabi Idris. Langit kelima bertemu dengan Nabi Harun. Dan setelah itu kemudian naik lagi ke langit yang keenam, bertemulah dengan Nabi Musa. Tahu nggak Nabi Musa punya kesaktian dari apa teh? Tongkat. Nabi Musa ini diberi tongkat yang sakti mandraguna. Sekali memukul, beras. Kemudian lautan menjadi terbelah. Sekali dilemparkan, tongkatnya Nabi Musa menjadi ular. Kemudian ular itu memakan ular-ular kecil para penyihir Raja Fir'aun. Ya, itu diantaranya ya Nabi Musa. Dan terakhir Nabi Muhammad bertemu di langit ketujuh, yaitu bertemu dengan Nabi Ibrahim. Kemudian setelah bertemu dengan Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad kemudian diangkat lagi ke atas ke Sidratul Muntaha. Kemudian Nabi Muhammad bertemu langsung jasadnya, ruhnya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bising poho deui diingat. Pertama, langit pertama bertemu dengan siapa? Nabi Adam. Yang kedua bertemu dengan siapa? Nabi Isa dan Nabi Yahya. Yang ketiga bertemu dengan siapa? Nabi Yusuf. Yang keempat bertemu siapa? Nabi Idris. Yang kelima bertemu siapa? Nabi Harun. Yang keenam bertemu dengan siapa? Nabi Musa. Di langit ketujuh Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Ibrahim. Kemudian naik ke Sidratul Muntaha untuk bertemu Allah
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sana Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Allah. Kemudian Allah mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad. Assalamualaikum ya Toha, Assalamualaikum ya Ahmad, Assalamualaikum ya banyak. Nabi Muhammad Allah menyebutkan nama-nama Nabi, mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan setelah itu kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan penghormatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucap at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Ucapan siapa itu? Ucapan Nabi Muhammad. Salam ta'zim, salam penghormatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah menjawab tidak? Kemudian Allah menjawab. Jawabnya Allah gimana? Assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian Nabi Muhammad pun menjawab lagi, Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Percakapan Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini terdengar oleh seluruh malaikat yang ada di langit. Seketika itu pula malaikat yang ada di langit gemuruh mengucapkan Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian sebagai seorang umat Nabi Muhammad SAW, maka kita wajib membaca sholawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Maka bacaan tasahud, bacaan tahiyat itu adalah perbincangan antara Allah dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ada di Sidratul Muntaha. Nah, setelah itu kemudian Nabi Muhammad turun dan mendapatkan perintah sholat. Berapa kali sholat yang diberitakan oleh Allah? Pertamanya 50 hal. Kemudian ditanya sama siapa? Sama Nabi Musa ditanya, Muhammad, kamu dari Allah dapat oleh-oleh apa? Oleh-oleh suruh sholat. Berapa kali sholatnya? 50 kali. Hah? Wah, ujul. Itu nawar. Balik di nawar. Akhirnya nawar. Tadinya 50 jadi 45. Tuh, nawar. Geus 45. Turun deui. Di langit ka genep ditanya deui ku Nabi Musa. Enggeus ditawar, enggeus. Terus saudara 45. Tawar deui. Akhirnya anjing Nabi Muhammad kembali lagi kepada Allah untuk menang. Jangan 45, 30 lah, 30. Oke, kemudian 30. Setelah 30 ditanya lagi sama siapa? Sapa Nabi Musa. Pas turun tuh, Muhammad mau kemana? Mau turun. Sebentar sih sini dulu. Nah, tadi dapat berapa setelah nawar? Udah 30. Wah, masih banyak. Kok sebanyak itu? Umatmu tidak akan sanggup untuk melaksanakan sholat sehari semalam 30 bang. Nawar. Akhirnya menjadi 5 waktu. Sholat 5 waktu aja kadang-kadang sholat, kadang-kadang enggak. Apalagi santri. Tapi santri mah semuanya sholat terus ya. Sholat. Tapi sholatnya bener gak?
Ai suruh sholat teh geus hararese. Bae ampun. Lagi beres-beres teu daek ber. Kalah sisiwo bae. Patajong-tajong, pasoek-soek, padorong-dorong. Akhirnya jarang nangis. Kenapa disuruhkan sama itu? Ada yang gitu ada? Maka setelah itu Nabi Muhammad SAW oleh-olehnya dari langit, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatkan perintah sholat. Kemudian perintah sholat itu diumumkan kepada seluruh masyarakat Quraisy dan semuanya tidak ada yang percaya kecuali ada satu orang yang langsung percaya. Siapakah itu? Sahabat Abu Bakar Siddiq. Sahabat Abu Bakar Siddiq lah yang paling pertama percaya atas apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sahabat Abu Bakar Siddiq disebut As-Siddiq karena langsung mempercayai atas apa yang terjadi pada piknik Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini masih banyak pembahasan tentang masalah sholat harus bagaimana. Rukunnya sholat berapa, syaratnya sholat berapa, nanti kalian sholat yang benar seperti apa. Sholat sudah benar belum tentu diterima, ada syarat-syaratnya diterima sholatnya. Yang jelas waktunya sudah malam, kalian pun sudah capek. Mungkin ini saja yang akan Bapak sampaikan, karena mengingat Isra Mi'raj ini adalah peringatan diangkatnya Nabi Muhammad SAW ke Sidratul Muntaha dan mendapatkan oleh sholat. Perbaikilah sholat kalian semuanya. Siap? Siap sholatnya tidak sisiwo? Siap? Awas, perbaiki sholat kalian. Maka dengan memperbaiki sholat kalian, otomatis akhlak kalian pun akan semakin baik. Amin ya robbal alamin. Mungkin ini saja yang akan Bapak utarakan, kurang lebihnya mohon maaf. Saninten buah saninten bilih parapatan, hapunten abdi hapunten bilih aya kelepatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.